Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan di paruh kedua di sesi dialog kali ini kami akan langsung berbincang bersama Bapak Henry Widiantoro. Beliau adalah Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Pak Henry. Pagi, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Plus. Pak Welcome. Henry, bicara mengenai IPO dari MDLA sendiri secara sektoral dan juga mungkin fundamental lah ya. Sebetulnya seberapa menarik untuk MDLA ini bisa dikoleksi oleh investor? Baik, kalau saya lihat ya Mas ya, dari perspektif fundamental sedikit dan perspektif pasar saat ini ya Mas ya. Kita lihat dari valuasi terlebih dahulu, di mana harga yang kemarin dipatokkan Rp188 untuk MDLA ya. Di mana kalau kita lihat ya, secara kinerja perusahaan relatif baik dari si pendapatan naik, namun net income masih perlu dijaga di situ. Dan kalau kita lihat dari si perspektif valuasi, dan jumlah saham yang beredar yang ada kemarin ya, kita lihat valuasi dari MDLA saat perusahaan ini IPO relatif lebih murah ya, dibandingkan dengan peers-nya, dibandingkan dengan perusahaan farmasi lainnya. Kita melihat kemarin dengan harga 188 dan shares yang beredar itu 16 miliar, kita lihat PE yang kita hitung di sini kurang lebih di level 7,7 kali, di mana hal ini sekali lagi saya katakan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis seperti Soho, Prodia, Kalbe, PH dan sebagainya, yang mana kisarannya 10 sampai 20 kali untuk PE-nya. BBV juga relatif lebih murah, kita lihat BBV masih di bawah satu ya untuk emiten ini. Namun bagaimana untuk retail itu sendiri ya, selepas valuasi yang cukup murah, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan untuk investor retail di sini, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jumlah penjatahan kemarin, terus kemudian likuiditasnya yang cukup banyak kalau saya lihat di market ya, karena penjatahan kemarin relatif banyak sehingga menjadikan market akan cenderung lebih dinamis, tidak seperti IPO-IPO sebelumnya yang mana ketika IPO langsung dibuka arah, emiten ini akan cenderung akan bergerak volatile ya, Hmm. atau kalau saya lihat at least misal di harga 188 pun, saya rasa hal ini adalah hal yang wajar karena ini adalah fair value untuk apa namanya emiten dari MDLA itu sendiri ya. Oke. Overall, eh, secara fundamental bagus, namun secara eh, perspektif dari para pelaku pasar di sini nampaknya kurang begitu menarik juga dibandingkan dengan emiten-emiten yang melakukan go public dengan apa namanya likuiditas yang lebih kecil, maksudnya jumlah saham beredar lebih kecil, penjatahan lebih kecil dan sebagainya di situ. Oke, artinya memang secara fundamental baik dan juga secara Baik. valuasi harga sangat wajar begitu, tapi Hmm. kemudian investor lebih wait and see terlebih dahulu terkait dengan MDLA sendiri begitu ya. Ya, Dan betul. juga kalau memang terlihat dari fundamental yang baik, mungkin ini bisa menjadi salah satu saham yang jadikan mungkin nominasi dari investor Hmm. jangka panjang untuk bisa dikoleksi dengan jangka investasi menengah ke panjang begitu. Baik, Betul. kalau kita bahas sedikit mengenai penutupan perdagangan kemarin, IHSG tetap betah di zona hijau walaupun Hmm. kemudian penguatannya tertahan dari pelemahan dari saham Bank BMRI, Hmm. Pak Henry. Dan kita kalau misalnya lihat juga pergerakan dari IHSG di pagi hari ini, pembukaan sesi satu menguat. Bagaimana Hmm. Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di hari ini Pak Henry? Oke, kalau kita lihat ya Mas ya, kita lihat terlebih dahulu untuk pergerakan kemarin seperti yang tadi Mas Ki katakan bahwasannya penguatan kemarin cenderung didominasi oleh faktor saham-saham konglomerasi dan saham produsen emas yang mengalami penguatan signifikan. Terus kemudian selepas itu juga ada momentum 3 hari turut-turut ini ya, adalah hari di mana KUM dan X dividen dari beberapa emiten perbankan di mana yieldnya itu mereka besar, sehingga tadi seperti Mas Ogi katakan bahwasannya Bank Mandiri kemarin sempat menahan laju pergerakan dari ISG itu sendiri ya, karena memang yieldnya besar. Yield besar itu mengkompensasi pergerakan capital gain yang ada di situ. Wajar saja itu terjadi. Nah, bagaimana hal itu bisa kita lihat dari apa namanya potensi pergerakan market hari ini ya, Mas. Overall untuk market hari ini kita lihat masih cukup positif ya, namun penuh kehati-hatian karena saat ini ISG sedang menguji level resisten apa namanya psikologisnya itu di level 6.500 sebagai level resisten terdekatnya ya. Mhm. Selepas itu kita lihat memang asing belakangan ini belum terjadi net inflow maksud saya. Namun selepas itu kita lihat bahwasannya harga-harga saham yang sudah murah harusnya masih menjadi menarik ya, masih jadi saham-saham yang menarik yang bisa menopang laju pergerakan ISG belakangan ini. Artinya secara proyeksi hari ini akan cukup menarik pergerakannya ataupun berada di zona positif melanjutkan penguatan tren kemarin begitu atau seperti apa Pak Henry?
Ya, kalau saya artikan di sini potensi pergerakan dari IHSG hari ini mungkin masih akan bergerak pada teritori Mhm. positif. Namun terbatas, tidak Baik. sekuat pergerakan dari IHSG pagi ini yang sudah hampir 2%. Mungkin nanti sesi 2 cenderung menyusut pergerakan laju dari penguatan IHSG yang terjadi pagi ini sih, Mas. Baik.